Pemerintah Kabupaten Kampar mengaku dana APBD Kabupaten Kampar tidak cukup untuk melakukan pembiayaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penjabat Bupati Kampar Hambali berharap ada dana dari anggaran pemerintah pusat untuk pengangkatan P3K. Pemerintah Kabupaten Kampar mengaku tidak dapat berbuat banyak untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Kampar. Dari data yang ada untuk saat ini, kebutuhan jumlah aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar lebih kurang 17.770 orang. Dari total jumlah tersebut terdiri dari tenaga guru sebanyak 7.900 orang, tenaga kesehatan sebanyak 2.941 orang, dan tenaga teknis sebanyak 6.929 orang. Sementara untuk jumlah kebutuhan pegawai non-ASN sebanyak 6.987 orang, dengan rincian tenaga kesehatan sebanyak 791 orang, tenaga guru sebanyak 3.415, dan tenaga teknis sebanyak 2.781 orang. Dari jumlah pelamar tersebut yang dinyatakan lulus sementara untuk P3K tahun 2023 berasal dari THL dan umum sebanyak 3.723 orang. Dari formasi 4.844 dengan rincian tenaga teknis sebanyak 138 orang, tenaga kesehatan sebanyak 189 orang, dan tenaga guru sebanyak 3.396 orang. Tenaga non-ASN yang tersisa sebenarnya setelah melakukan lamaran lebih kurang sebanyak 3.342 orang. Dengan rincian tenaga guru sebanyak 16 orang, tenaga kesehatan sebanyak 658 orang, dan tenaga teknis sebanyak 2.667 orang. Menanggapi hal ini, penjabat Bupati Kampar Hambali mengaku dana APBD Kampar terbatas untuk melakukan pengangkatan P3K Kabupaten Kampar. Meski saat ini pemerintah Kabupaten Kampar terus memperjuangkan nasib para honorer untuk diangkat menjadi P3K. Penjabat Bupati Kampar Hambali berharap ada dana dari anggaran pemerintah pusat untuk pengangkatan P3K. Maka secara tidak langsung akan sangat membantu pemerintah Kabupaten Kampar untuk memperjuangkan pengangkatan P3K yang sampai saat ini masih sangat diharapkan. Kalau tahun ini P3K-nya kita usul itu, berapa ribu ya? Lupa saya tadi, tapi kita belum bisa memastikan untuk mengusul. Karena kita lihat dari penganggaran ada nggak dari pusat. Kalau untuk APBD kita terus terang mengatakan kita tidak mampu. Nah, ini ya harus ini kan ya untuk penganggaran ini harus ada dana pusatnya. Nah, ya, itu pada prinsipnya. Tapi kalau diserahkan dengan dana daerah, dengan tegas kita menyatakan kita tidak sanggup untuk menganggarkan P3K. Menanggapi hal ini, DPRD Kabupaten Kampar juga ikut memperjuangkan nasib honorer pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat diajukan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pasalnya saat ini masih banyak tenaga honorer di pemerintahan Kabupaten Kampar yang masih belum jelas nasibnya. Hal ini disebabkan belum adanya kepastian terkait penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kampar. Padahal banyak dari para honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar yang mendambakan hal ini segera terrealisasi. Agar para honorer yang ada memiliki kejelasan status untuk kejelasan masa depan mereka masing-masing. Ditambah lagi pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga terikat dengan regulasi yang harus dipenuhi, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan di daerah masing-masing. Jangan sampai setelah mengangkat status honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, terkendala dengan gaji yang seharusnya dibayarkan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Tony Hidayat. Selain P3K, pihaknya menilai juga harus disusun regulasi atau pengajuan penambahan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Sehingga hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar. Di mana untuk tenaga P3K lebih difokuskan untuk tenaga teknis, seperti guru dan tenaga kesehatan. Di mana untuk hasil seleksi sebelumnya ada tenaga P3K yang sedang dalam tahap penempatan. Untuk penempatannya sendiri diatur oleh pemerintah pusat sesuai kebutuhan dari pemerintah daerah. Kalau dari sebelumnya kita masih fokus kepada beberapa perangkat yang memang itu menjadi prioritas seperti tenaga kesehatan, guru, Satpol PP. Nah, tentu itu yang menjadi skala prioritas dulu.
Nah, kita akan bahas nanti terkait dengan sumber daya manusia yang ada di skala prioritas, apakah sudah terpenuhi semuanya dan sudah sesuai dengan persyaratan. Perangkat yang menjadi skala prioritas adalah untuk tenaga kesehatan, guru, dan Satpol PP, sehingga disesuaikan dengan sumber daya manusia yang menjadi skala prioritas pengangkatan P3K. Dari Kampar, Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan.